Baik. Apa suara saya bisa didengar dengan jelas? Bisa. Ya, bisa, Bu. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, yuk kita kenal lebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Revka, mahasiswa semester 4 program studi Ilmu Administrasi Negara, asalnya dari Pokja, Hulu Sungai Selatan, Kandangan. Oke, di sini kita akan membahas mengenai materi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ataupun PPKS. Next. Nah, jadi apa sih dasar dari penyelenggaraan prinsip pendidikan tersebut ada di perguruan tinggi? Yang pertama yaitu karena sistem pendidikan ataupun prinsip pendidikan. Belum, Ibu? Oke, karena prinsip pendidikan di Indonesia itu yang pertama demokratis. Nah, apa sih demokratis dan berkeadilan itu? Ternyata di sistem pendidikan itu tidak ada yang namanya golongan ataupun suatu individu yang memiliki sifat khusus pada dirinya ataupun diberikan hak istimewa pada dirinya ataupun golongan tersebut. Yang kedua yaitu tidak diskriminatif, yang mana di setiap perguruan tinggi itu tidak ada namanya perbedaan antara golongan, agama, ataupun ras yang ada di perguruan tinggi tersebut. Yang ketiga, di sini kita menjunjung tinggi hak asasi manusia, yang mana di setiap perguruan tinggi tentunya harus menciptakan rasa kesatuan dan persatuan di lingkungan tersebut. Nah, kenapa sih PPKS ini ataupun Satgas ini dibentuk di Universitas Terbuka? Yang pertama, kita memiliki dasar hukum, yaitu ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak kekerasan seksual. Nah, di Universitas Terbuka pun telah terdapat dasar hukum, yaitu dalam keputusan Rektor Universitas Terbuka, yaitu tentang Satuan Tugas dan Pencegahan dan Penanganan Satuan Tugas di lingkungan Universitas Terbuka tahun 2023 hingga 2025. Jadi, saya di sini sebagai Satgas yang dibentuk pada tahun 2022 kemarin, bulan November, untuk menciptakan satuan tugas yang mana untuk melindungi dan memiliki hak-hak dan juga fungsi khusus untuk melindungi mahasiswa dari adanya kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Universitas Terbuka. Next. Nah, lalu dalam Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 bahwa kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, atau menyerang tubuh dan fungsi reproduksi seorang. Jadi kekerasan seksual itu tanpa kita sadari pun mungkin kawan-kawan dari mahasiswa sudah pernah mengalaminya, namun tidak sadar bahwa itu adalah suatu sikap ataupun suatu tindakan kekerasan seksual. Nah, contoh dari kekerasan seksual ini bisa jadi pemerkosaan, sentuhan fisik, ataupun bullying secara verbal dan non-verbal. Next. Apa sih salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual? Yaitu salah satunya adalah antaranya ketimpangan relasi atau gender kuasa. Nah, tanpa mungkin kawan-kawan mahasiswa juga tahu, biasanya kekerasan seksual itu terjadi karena kita merasa ada perbedaan ataupun hak khusus yang tadi saya jelaskan. Apa sih ketimpangan relasi tersebut? Ketimpangan relasi adalah kondisi terlapor atau pelaku menyalahgunakan sumber daya pengetahuan, ekonomi, atau penerimaan masyarakat atau wewenang dan status sosialnya untuk mengendalikan korban dan atau saksinya. Jadi ketimpangan relasi ini biasanya terjadi kalau di perguruan tinggi itu terjadi antara dosen dan mahasiswa ataupun antara mahasiswa laki-laki dan juga mahasiswa perempuan yang dia merasa dia memiliki hak khusus untuk merendahkan lawannya. Next. Nah, jadi kekerasan seksual di sini banyak jenisnya loh kawan-kawan. Yang pertama yaitu adalah kekerasan seksual fisik. Nah, kekerasan seksual fisik ini biasanya terjadi dalam bentuk sentuhan ataupun rabaan. Yang kedua yaitu adalah fisikis. Jadi kekerasan jenis fisikis ini biasanya itu
pada mental seseorang. Biasanya terjadi dalam bentuk bullying yang tanpa kawan-kawan sadari itu adalah jenis kekerasan seksual yang sehingga menyebabkan si korban merasa dirinya itu menjadi trauma, takut untuk berbaur dengan orang lain di lingkungannya, teman-temannya, dengan mahasiswa sebaya lainnya. Lalu juga ada jenis kekerasan seksual verbal. Nah, kalau di verbal ini jenis kekerasannya itu mengacu kepada mental seseorang. Mentalnya merasa dia lebih trauma untuk bisa membuka dirinya dengan orang lain di luar. Nah, apakah kita di universitas terbuka bisa terjadi kekerasan seksual walaupun kuliahnya hanya secara daring? Bisa sekali. Karena kemungkinan tersebut kita sadari bahwa universitas terbuka itu adalah kampus yang bisa diakses melalui jarak jauh, yaitu adanya jenis kekerasan cyber. Cyber ini bisa terjadi dalam bentuk chat ataupun kawan-kawan mahasiswa di sini ataupun teman-teman lainnya itu merasakan pernah dikirim-kirimin video yang nggak senonoh untuk dilihat nih, ataupun ada chat-chat mesum yang masuk. Nah, itu adalah salah satu jenis kekerasan seksual. Tanpa teman-teman sadari, itu kita telah dilecehkan oleh si korban dan pelaku. Nah, kekerasan seksual ini nggak hanya terjadi untuk perempuan saja, tapi laki-laki juga marak untuk terjadinya kekerasan seksual. Next. Apa saja sih jenis kekerasan seksual? Jadi, menurut pasal 5 Permendikbud nomor 30 tahun 2021, kekerasan seksual itu adalah jenis kekerasan yang dilakukan tanpa persetujuan korban. Jadi, korbannya itu tidak menyetujui adanya jenis kekerasan seksual ini. Biasanya ada diskriminasi atau pelecehan fisik, yaitu terjadinya atau kawan-kawan mahasiswa nggak suka nih dipegang-pegang sama temannya, itu adalah salah satu kekerasan seksual. Nah, yang biasanya terjadi dan tanpa kita sadari itu adalah kekerasan seksual dalam jenis rayuan ataupun lelucon. Biasanya nih sering terjadi di jalan-jalan. Ada cowok-cowok yang panggil ceweknya dengan siulannya. Nah, kalau si korban itu merasa nggak terima, si korban itu merasa dirinya nggak pantas untuk melakukan seperti itu adalah jenis kekerasan seksual. Jadi teman-teman mahasiswa jika merasa ada teman-teman yang lain mengunggah foto ataupun informasi bernuansa seksual, mengirim video tidak senonoh, chat-chat yang tidak terbaur ke hal-hal tersebut, kalian bisa sekali untuk melapor kepada kami sebagai Satgas. Apa sih Satgas itu? Ayo next. Nah, jadi Satgas PPKS ini dibentuk nggak hanya di universitas terbuka, tapi juga di universitas lain. Nah, universitas terbuka dan perguruan tinggi lain itu kenapa harus dibentuk sih Satgas ini di perguruan tinggi? Karena kita lihat dan teman-teman pastinya juga sering lihat di berita ataupun koran dan majalah lainnya bahwa kekerasan seksual ini sudah banyak sekali kasusnya. Dan yang paling tinggi itu adalah kasus kekerasan seksual di ranah perguruan tinggi. Nah, ada 63% kasus pelecehan seksual di kampus yang tidak pernah dilaporkan karena si korbannya itu merasa takut, merasa aku takut nih melaporkan, takutnya malah aku yang jadi korbannya. Kan banyak sekali kasus yang seperti itu, dia yang korban tapi dia yang malah semakin dilecehkan, mentalnya semakin dihancurkan oleh para orang-orang di luar sana, merasa dirinya memang pantas sih dia itu jadi korban kasus kekerasan seksual karena dirinya biasanya memakai pakaian tidak senonoh, terus juga karena mungkin pergaulannya yang terlalu bebas. Nah, jadi sebanyak 77% dosen tidak mengakui kampusnya terjadi kekerasan seksual. Ini sih yang sangat kita sangat tidak bagus sekali ataupun sangat disayangkan, banyak universitas yang tidak mengakui adanya terjadinya kekerasan seksual. Nah, di universitas terbuka ini dibentuk Satgas sehingga untuk adanya kekerasan seksual ini bisa kita tangani sebagaimana mestinya, bagaimana pelaporannya, pengaduannya, dan penanganan lebih lanjutnya. Jadi, ada 81 kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan pendidikan adalah kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual ini sangat rentan terjadi karena kita melihat saja lingkupnya di sini banyak sekali mungkin kawan-kawan yang merasa dirinya lebih dari kawan-kawan yang lain ataupun ada dari petinggi-petinggi yang merasa berhak untuk melecehkan mahasiswa-mahasiswanya. Oleh sebab itu, kita di sini bersama-sama membangun, menciptakan perguruan tinggi yang aman, tentram, dan sesuai dengan tujuan dari perguruan tinggi tersebut. Next. Nah, ini kan tadi setelah saya jelaskan bahwa banyak sekali fakta yang terjadi bahwa di lingkungan perguruan tinggi itu banyak sekali kasus
kekerasan seksual. Yang pertama, karena banyak kasus kekerasan seksual ini yang tidak ada jalur hukum ataupun kepastian hukum yang tepat. Masih banyak perguruan tinggi yang nggak berani laporin adanya kekerasan seksual karena merasa takut perguruan tingginya akan tercemar. Lalu juga konsep di sini fakta kekerasan seksual yang terjadi itu banyak yang menyalahkan korban. Tadi seperti saya jelaskan, oh wajar aja sih kamu ini dilakukan pelecehan sebagai korban karena cara berpakaian kamu itu tidak benar. Karena pergaulan kamu terlalu bebas. Nah, itu adalah sangat disayangkan oleh kita sebagai pelindung. Harusnya kita sebagai pelindung untuk kawan-kawan di luar sana agar mereka merasa kuat dan bisa melalui cobaan tersebut. Jadi biasanya kekerasan seksual ini juga pada akhirnya kasus tersebut diselesaikan ataupun menjadi titik simpulnya adalah dianggap kejadian suka sama suka antara si korban dan pelaku. Padahal tersebut tidak seperti itu, karena bagaimanapun korban itu adalah tidak tanpa seizinnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi teman-teman semuanya, jika kalian merasa bingung ingin mengadukan ataupun bercerita ke siapa, di Universitas Terbuka ini telah disediakan satgas khusus ataupun tempat aduan khusus kalian yang jika merasa ada hal tersebut terjadi pada diri kalian. Next. Nah, apa saja sih dampak dari kekerasan seksual itu? Yang pertama, dampaknya itu pasti ada trauma psikologis. Kalian merasa takut tadi. Terus juga trauma fisik. Kalian akan menutup diri kalian. Kalian akan merasa jika disentuh orang lain, kalian akan merasa takut. Nah, tentunya hal tersebut pasti akan dirasakan oleh si korban dari kekerasan seksual tersebut. Lalu juga ada intimidasi. Jadi, kawan-kawan yang lain, jika ada temannya ataupun kerabatnya, keluarganya yang merasakan sebagai korban dari kekerasan seksual, harusnya kalian saling mensupport, harus saling menyemangati agar tidak merasa terintimidasi oleh sikap kalian. Mungkin harusnya dia didukung, kamu pasti bisa melewati ini, kamu nggak salah, kamu masih berhak untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Jangan kalian seolah-olah menyalahkan dirinya, kenapa kamu mau saja dilakukan seperti itu. Tidak seperti itu ya teman-teman. Jadi kita harus bisa merangkul kawan-kawan lainnya dan juga kita harus bisa memberikan mereka pengaruh yang baik agar mereka tetap bisa melanjutkan kehidupannya untuk lebih baik ke depannya. Nah, jadi dampak dari kekerasan seksual ini juga berdampak terhadap kesehatan, yaitu adanya infeksi menular seksual. Biasanya ada HIV/AIDS karena dari si pelaku itu biasanya dia nggak melakukan hanya sekali, pasti berulang kali ke beberapa orang korban yang akan dilakukan hal tersebut tadi karena tidak ada hukum yang tepat dari adanya kasus tersebut. Next. Nah, jadi di sini Satgas PPKS Universitas Terbuka itu memberikan sanksi kepada pelaku. Yang pertama itu ada sanksi administratif, yang mana kita akan melakukan sanksi terhadap si mahasiswa tersebut, lalu juga akan jika memang benar terjadinya kekerasan seksual tersebut dan dirinya sebagai pelaku, maka kita akan melakukan pemecatan atau drop out kepada si mahasiswa tersebut. Tidak hanya mahasiswa sih, tapi juga mungkin kepada dosennya ataupun tenaga administrasi lainnya yang berada di lingkungan universitas terbuka. Lalu juga tentunya sanksi sosial ini nggak bisa kita hindari jika kita sebagai pelaku, yang mana kawan-kawan atau lingkungan keluarga pasti akan mencemooh dirinya. Oleh sebab itu, kawan-kawan jangan sampai terjadi kalian sebagai pelaku dari kekerasan seksual ini. Next. Nah, bagaimana sih cara kita merespons tindakan kekerasan seksual jika terjadi pada diri kita? Karena hal tersebut tidak dapat kita indahkan. Yang pertama, kita dapat melawan langsung. Kita bisa, jika ada pelaku yang berani main fisik kepada kita, kita bisa mendorongnya ataupun menghindar. Nah, terus juga ada dengan distract, mengalihkan perhatian. Kita bisa memanggil orang yang ada di lingkungan sekitar tersebut, kita bisa menelpon orang-orang yang mungkin bisa kita hubungi, terus juga jika hal tersebut tidak bisa kita lakukan juga, bagaimana sih? Ya tadi, kita minta tolong dengan orang sekitar. Karena bagaimanapun, jika posisi kita sebagai korban, tentunya kita akan merasa panik. Bagaimana sih cara meresponnya? Nah, kita juga bisa kabur. Lalu, kawan-kawan jangan lupa untuk mendokumentasikannya, karena hal tersebut dapat menjadi penunjang jika kalian melaporkannya, itu sebagai faktor pendukung jika hal tersebut memang terjadi pada kalian atau pada diri kalian.
untuk kawan-kawan yang mungkin juga berada di sekitarannya, kalian bisa membantunya dengan cara mendokumentasikannya. Karena biasanya korban kan udah nggak bisa mikir lagi nih gimana sih cara untuk mendokumentasikannya atau menyimpan bukti jika hal tersebut terjadi pada diri si korban. Jadi teman-teman semua, kalian bisa yuk membantu untuk menciptakan lingkungan OLIV terbuka yang bebas dari kekerasan seksual. Next. Nah, jadi di sini kami sebagai Satgas PPKS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual dapat menerima laporan kalian melalui web yang disediakan. Jadi kawan-kawan mahasiswa, kalian bisa mengadukannya kepada kami sebagai Satgas untuk menindaklanjuti kejadian tersebut. Next. Nah, kami di sini Satgas PPKS ini mempunyai wewenang, yaitu yang pertama, kami akan menanganinya itu untuk memanggil atau meminta keterangan si korban, si saksinya, yang terlapor, pendamping atau ahli. Jadi kami di sini yang pertama, langkah utama yang kami lakukan, kami akan memanggil dan meminta keterangan terlebih dahulu. Yang kedua, kami akan melakukan investigasi terhadap saksi, yaitu kami mencari tahu bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi. Untuk mencari tahunya, kami tentunya akan melakukan pemeriksaan bersama orang-orang yang sudah berada di ruang tersebut. Terus juga yang ketiga, kami akan melakukan konsultasi kerjasama dengan pihak terkait dalam penanganan kekerasan seksual. Di sini, Satgas PPKS itu juga bekerja sama dengan para pihak lain seperti para psikolog, para bantuan hukum. Terus yang keempat, kami akan memberikan rekomendasi kepada pembinaan berdasarkan laporan kekerasan seksual. Yang terakhir yaitu kita akan memberikan hasil, apakah si pelaku memang terbukti ataupun tidak. Jadi jika terbukti, kita akan melakukan sanksi yang telah saya jelaskan di awal, apakah harus di drop out ataupun ada kelanjutan hukum tersebut. Next. Nah, jadi lingkup tugas kami sebagai Satgas ini yaitu pertama, kami akan menyusun pedoman PPKS. Yang kedua, kami akan mensosialisasikan kesetaraan gender. Nah, di sini salah satunya adalah kami telah mensosialisasikan kepada kawan-kawan mahasiswa baru untuk kita sadar akan pentingnya kesadaran kita terhadap kesetaraan gender dan kekerasan seksual yang ada di ranah universitas tinggi. Terus kami di sini juga bertugas untuk menerima laporan kalian, menindaklanjuti berdasarkan laporan, berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal perlindungan, dan menyampaikan hasil investigasi kepada pimpinan perguruan tinggi. Next. Nah, langkah-langkah dalam penanganan kekerasan seksual itu yang pertama, kami sebagai Satgas tentunya akan memberikan pendampingan kepada si korban, yaitu dengan cara konseling, layanan kesehatan, bantuan hukum. Jadi teman-teman jika merasa dirinya menjadi korban, kalian jangan takut. Karena di sini kami akan tentunya akan mengayomi kalian. Yang kedua yaitu kami akan memberikan perlindungan kepada korban. Jadi jika kalian melapor, tentunya identitas diri kalian akan dirahasiakan, tidak akan kami publikasikan. Terus juga ada jaminan berkelanjutan studi. Kalian tidak akan di drop out jika kalian melaporkan ada kekerasan seksual terhadap diri kalian. Selanjutnya, kami tentunya akan berikan tindakan medis, terapi, ataupun bimbingan sosial dan rohani, agar kalian ke depannya tidak merasa takut lagi, ataupun merasa trauma yang sangat mendalam. Berikutnya, kami juga akan memberikan administrasi pelaku, yaitu teguran lisan ataupun tertulis, pernyataan permohonan minta maaf, dan pemberhentian sementara. Terus juga kami memberikan pemberhentian tetap. Next. Nah, di sini kalian bisa mendukung kami sebagai Satgas, yaitu yang pertama, yaitu peduli terhadap kekerasan seksual. Kalian jangan takut untuk melaporkan, kalian jangan takut untuk merasa diri kalian itu ternodai atau bagaimanapun. Kalian juga harus berani speak up, berani bicara, berani melaporkan. Dan kawan-kawan yang lainnya, jika merasa melihat ada teman kalian merasa tersebut, kalian jangan takut untuk melaporkan. Kalian harus bisa mendampingi dirinya dan selalu mendukung. Lalu, di sini juga kalian bisa laporkan dan kawal temannya untuk tetap merasa dirinya adalah berharga untuk manusia, sebagai manusia. Next. Nah, terima kasih. Untuk kawan-kawan sebelumnya, nanti tolong kalau bisa buka kameranya, terus aktifkan juga audionya, kita bikin video dulu ya. Kalau saya bilang universitas terbuka, kalian bilang stop kekerasan seksual. Kawan-kawan paham? Paham. Jadi jika saya bilang oke, stop kekerasan seksual. Paham. Oke, saya hitung 1, 2, 3 ya. Paham.
Suaranya masih ke-mute, Mbak Refka. Mute. Ya, Mbak. Oke, jika saya bilang universitas terbuka, kalian bilangnya stop kekerasan seksual. Paham? Paham. Stop kekerasan seksual. 1, 2, 3 ya. Universitas terbuka. Stop kekerasan seksual. Saya ulang 1 kali lagi, tangannya seperti ini ya teman-teman ya. Tangannya seperti ini. Oke, jika saya bilang universitas terbuka, teman-teman bilang stop kekerasan seksual. Oke. Universitas terbuka. Stop kekerasan seksual. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Saya Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.